Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Bukan berapa banyak, begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kitab dalam kesempatan ini. Ada seorang pianis yang permainan pianonya sangat bagus. Dia secara rutin bermain piano di sebuah kafe. Para pengunjung kafe itu rata-rata datang ke sana karena tertarik untuk mendengarkan permainan pianis ini. Suatu malam, seorang pelanggan meminta sang pianis untuk bernyanyi. "Saya tidak menyanyi, Pak. Saya bosan mendengar dentingan piano. Saya ingin dia menyanyi," kata pengunjung itu kepada bartender yang sedang bertugas di sana. Maka sang bartender pun berteriak, "Hei Bung, kalau mau dibayar, nyanyikan satu lagu. Pelanggan minta kau menyanyi." Karena merasa sudah sangat terdesak, sang pianis pun akhirnya memenuhi permintaan si pelanggan. Dia yang selama ini tidak pernah menyanyi di depan umum, akhirnya menyanyikan sebuah lagu untuk pertama kalinya. Dan hasilnya sungguh di luar dugaan. Tidak ada orang yang pernah menyanyikan lagu jazz klasik seperti Sweet Lorraine dinyanyikan seperti pada malam itu. Sang pianis ternyata punya bakat terpendam. Ia bukan hanya bisa memainkan piano, tetapi dia juga bisa bernyanyi dengan begitu indahnya. Ia bisa saja menghabiskan sisa hidupnya di sebuah kafe yang tidak terkenal. Tapi karena ia dipaksa menyanyi, akhirnya ia bisa menjadi salah seorang entertainer terkenal di Amerika, bahkan di seluruh dunia. Namanya Nat King Cole. Ibu bapak saudara, mungkin di antara kita ada yang masih meragukan kemampuan yang kita miliki. Kita merasa diri kita tidak memiliki satu keterampilan atau kebisaan yang istimewa. Lalu perasaan ini ketika dibiarkan, dia akan berkembang, memunculkan rasa minder di dalam diri kita, rendah diri. Nah, sebelum berlarut-larut, sadarilah bahwa sesungguhnya Tuhan menganugerahkan kepada setiap kita talenta yang juga bisa mewujud dalam keterampilan, kemampuan yang memang berbeda-beda. Namun seringkali kita tidak menyadari hal itu. Sama halnya seperti sang pianis di dalam kisah di atas. Bahkan di sana-sini mungkin kita merasa talenta kita terlalu kecil sehingga tidak berarti apa-apa. Karena itu, pertanyaan yang tepat untuk diajukan pada diri sendiri bukannya kenapa talentaku, kemampuanku, keterampilanku begitu kecil, begitu tidak berarti. Melainkan, tanyalah bagaimana aku akan menggunakan dan mengembangkan talenta yang Tuhan anugerahkan kepadaku. Apapun itu, seberapa kecilnya pun, dengan sebaik-baiknya. Lewat perumpamaan talenta seperti yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30, Yesus mengingatkan kita akan hal itu. Hamba yang menerima 1 talenta akhirnya dihukum, bukan karena talentanya cuma 1. Ia dihukum
karena ia tidak mengupayakan apapun dengan talenta yang dipercayakan kepadanya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Itu yang dilakukan hamba yang kepadanya dipercayakan 1 talenta. Mari, saudara-saudaraku, seberapapun talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Mari, manfaatkan dan kembangkan dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin, agar pada saatnya kelak kita juga mendengar Sang Tuhan berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami tidak sungguh-sungguh menggunakan dan mengembangkan talenta yang Tuhan anugerahkan secara bertanggung jawab. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat dan kekuatan agar mau terus menggunakan dan mengembangkan seberapapun talenta yang Tuhan anugerahkan dengan sepenuh tanggung jawab, agar hidup kami boleh semakin menjadi berkat dan nama Tuhan makin dipermuliakan. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami juga berdoa bagi setiap kami, setiap anggota jemaat, simpatisan beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami lemah tubuh dan sakit. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan karena ketidakharmonisan relasi di antara anggota-anggota keluarga. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang punya beban karena masalah sumber penghidupan, masalah pekerjaan, masalah usaha. Bagi mereka kami berdoa. Kami berdoa bagi pasangan suami istri yang sedang merindukan kehadiran anak di dalam hidup pernikahan mereka. Kami turut bersukacita bersama dengan pasangan-pasangan suami istri yang baru dianugerahi anak dalam hidup pernikahan mereka, dan memohon Tuhan yang mampukan mereka menjadi orang tua yang baik dan anak itu boleh bertumbuh sehat sempurna. Kami berdoa bagi orang-orang yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usaha bagi penghidupan mereka.
Kami berdoa bagi gereja dengan berbagai kegiatan dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kiranya semua itu tidak hanya sekedar menjadi aktivisme, tetapi sungguh-sungguh menjadi gerak kehidupan yang makin memuliakan Tuhan, makin menjadi berkat, dan juga makin memampukan para anggota untuk bertumbuh di dalam spiritualitas yang semakin matang. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang masih dihadapi, upaya-upaya untuk membangun kehidupan bersama di tengah keragaman yang ada, yang makin diwarnai oleh keadilan, kebenaran, yang makin mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap anggota masyarakat. Kami juga berdoa bagi makin terwujud dan mewujudnya kedamaian serta perdamaian dalam kehidupan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Kalau malam ini kami akan beristirahat, kami serahkan seluruh keberadaan kami sisi keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Dijauhkanlah kiranya segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup, dengan baik, dan besok boleh menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan semangat yang terbarui untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.